Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini. Yang pertama kita membahas materi tentang fungsi dari kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial itu apa sih sebelumnya yang kalian pelajari waktu kemarin? Nah, kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama. Gunanya apa fungsi kelompok sosial? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi manusia kan sudah saya jelaskan kemarin sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi di dalam kelompok sosial ini terdapat satu kesatuan antar individu dengan individu yang lain. Jadi fungsi kelompok sosial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi kelompok sosial sendiri. Nah, yang kalian lihat di sini ya. Fungsi dari kelompok sosial. Itu yang pertama fungsi sebagai individu dan yang kedua sebagai kelompok sosial yang berfungsi di dalam masyarakat. Kita membahas terlebih dahulu fungsi kelompok sosial bagi individu. Seperti yang kalian lihat di sini ya, fungsi kelompok sosial bagi diri individu. Individu ini siapa? Individu ini adalah kamu, atau saya, atau seseorang. Jadi kelompok sosial ini bagi individu yang pertama fungsinya sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Kenapa kok bisa menjalin hubungan sosial? Karena apa? Kelompok sosial ini merupakan tempat berkumpulnya individu-individu. Jadi di dalam ketika individu berkumpul, mereka melakukan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain. Nah, karena adanya timbal balik, ada aksi, ada reaksi, ada stimulus, ada respon. Sehingga apa? Di dalam kelompok sosial ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan individu dalam menjalin hubungan sosial. Jadi contohnya ketika kalian di keluarga. Nah, keluarga ini adalah tempat berkumpulnya individu-individu. Nah, ketika kalian di dalam lingkungan keluarga, di dalam rumah kan nggak mungkin diam-diam saja. Kan terjadi yang dinamakan interaksi sosial. Nah, ketika adanya interaksi, di situ kalian sama-sama memiliki fungsi. Nah, di antara anggota keluarga yang lain ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, contohnya apa fungsinya? Kalau di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau ayah, fungsinya untuk apa? Sebagai kepala rumah tangga, untuk membiayai anak-anaknya mencari nafkah. Kalau ibu, fungsinya untuk apa? Biasanya untuk mendidik anak-anak ketika di rumah. Terus anak-anak fungsinya untuk apa? Menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua. Jadi sama-sama memiliki fungsi, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kebutuhan kalian sebagai anak-anak ditanggung oleh orang tua. Nah, itu yang dinamakan contoh dari sarana menjalin hubungan sosial. Tidak hanya keluarga, bisa kalian lihat dalam kelompok teman sepermainan atau kelompok belajar. Jadi kalau di dalam teman sepermainan kalian bertemu dengan banyak orang, terus bermain, jalan-jalan keluar kemana, itu kan merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam apa? Dalam hal bersosialisasi. Terus yang kedua, ada sarana pendidikan. Jadi kelompok sosial di sini dianggap sebagai memiliki peran untuk penyaluran informasi dan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Jadi ketika kalian memiliki interaksi dengan kelompok sosial, akhirnya apa? Intinya ada warisan kebudayaan yang diturunkan oleh masyarakat. Contohnya apa? Nah, salah satu contoh warisan budaya yang ada di dalam masyarakat, kalau misal ada seorang anak yang sudah dilahirkan. Nah, kebudayaan di dalam masyarakat sekarang menganggap bahwa pendidikan itu penting. Jadi apa? Warisan budaya tersebut diwariskan. Jadi orang tua yang sudah melahirkan kalian menganggap
oh pendidikan itu penting, dengan begitu saya harus menyekolahkan anak saya. Nah, begitu pula dengan kalian ketika sudah dewasa, menganggap bahwa pendidikan itu penting, sehingga apa? Menyekolahkan anaknya. Nah, itu adalah warisan budaya. Jadi warisan budaya di sini banyak ya. Biasanya mencakup ekonomi. Ekonomi ini mata pencarian, bahasa. Jadi kalian bisa bicara bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa daerah. Ini juga termasuk dari apa? Dari adanya kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial yang ada di diri kalian. Kalian bisa bicara, mengerti bahasa Indonesia, mengerti bahasa Jawa, itu ya karena adanya kelompok sosial, fungsi kelompok sosial sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, kelompok sosial digunakan sebagai pemecahan masalah sosial atau problem solving. Kalian lihat di sini, ini gambar apa sih? Mereka sedang apa? Nah, mereka sedang melakukan diskusi. Kalau diskusi ini dilakukan oleh berapa orang? Nah, diskusi dilakukan oleh minimal 2 orang. Tujuannya apa sih orang berdiskusi? Nah, tujuan orang berdiskusi, orang bicara itu adalah untuk memecahkan masalah atau problem solving. Pernah nggak kalian berpikir ketika kalian belajar di rumah, belajar lewat online, kalian pasti menemukan kendala, tidak bisa mengerjakan soal atau tidak bisa membuka aplikasi yang dibuat oleh ibu atau bapak guru, sehingga kalian kan bertanya pada teman kalian. Nah, ketika kalian melakukan proses tanya itu sadar nggak kalau kalian sedang melakukan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini dilakukan dengan apa? Menemukan solusi. Ketika kalian menemukan masalah, teman kalian memberi solusi, akhirnya kalian bisa. Nah, itu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini dilakukan oleh kelompok sosial. Paham ya dari sini ya? Yang kedua, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Seperti yang kalian ketahui, nilai dan norma ini mencakup peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, nilai dan norma ini ada karena apa? Karena adanya aturan dalam masyarakat. Nah, aturan dalam masyarakat ini terbentuk karena adanya interaksi yang ada di dalam masyarakat. Jadi, ketika ada interaksi, sehingga timbullah peraturan-peraturan baru, sehingga masyarakat tersebut harus mentaati nilai dan norma yang berlaku. Jadi, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat ini berbeda-beda tergantung masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Nah, mengapa kok dinamakan pembentuk struktur sosial dalam masyarakat? Kalau kalian ketahui, kelompok sosial di sini kan bentuknya banyak. Nah, ketika bentuknya banyak, sehingga apa? Membentuk struktur sosial. Nah, struktur sosial ini ada peran individu, ada status dan peran yang berbeda-beda di setiap orang. Misalnya saya sebagai guru, perannya, tugasnya apa? Mendidik kalian, mengarahkan kalian. Nah, terus kalian perannya sebagai apa? Siswa. Terus statusnya sebagai siswa, perannya sebagai apa? Perannya di sini kalau sebagai siswa harus mengerjakan tugas, mendengarkan guru, kan seperti itu. Itu adalah pembentuk struktur sosial. Jadi peran di antara orang ini kan berbeda-beda. Ada yang kerja sebagai guru, ada yang jadi murid, ada yang tukang becak, ada yang jualan makanan, ada yang menjadi dokter, insinyur, manajer. Itu adalah struktur sosial. Jadi setiap lingkungan anggota masyarakat ini memiliki nilai atau struktur yang berbeda-beda. Jadi peran dan fungsi masyarakat ini memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Kalau kalian amati, kalau dalam struktur sosial ini, misal saya tanya, tanggung jawab
tanggung jawab kalian sebagai seorang anak ini apa kalau kepada orang tua? Mematuhi orang tua kan? Kalau tanggung jawab orang tua apa? Ayah. Mendidik kalian, mencari nafkah kan. Nah, di situ adalah struktur. Adanya struktur. Struktur ini adalah tatanan di dalam masyarakat yang tidak bisa, yang sudah terbagi-bagi. Sehingga apa? Banyak. Jadi masyarakat sudah mengalami homogenitas. Nah, di sini. Yang ketiga adalah fungsi sebagai pengawas sosial. Jadi fungsi kelompok sosial ini juga sebagai pengawas sosial. Contohnya apa? Ketika ada anak yang keluar malam, perempuan pulang malam, akhirnya apa? Dirasani sama tetangganya. Itu adalah fungsi pengawas sosial. Ketika dirasani, digosipin, akhirnya apa? Si anak tersebut, oh iya, perbuatanku saya salah. Akhirnya tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, ini yang B, faktor pembentuk kelompok sosial. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa sih kok kelompok sosial ini terbentuk? Apa sih fungsinya? Nah, sama-sama kita lihat fungsi dari kelompok sosial. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup, hasrat untuk meneruskan keturunan, adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya apa? Kemudian manusia kan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Ketika dia menginginkan sesuatu juga harus imbang dengan perjuangannya. Contoh, ketika kalian kepengen menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, otomatis apa? Kalian tidak akan puas dengan lingkungan yang ada di sekolah saja. Pasti kalian akan menambah ke lingkungan lain, contohnya ikut bimbel, ikut kursus atau les. Nah, itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, yang keempat, adanya pengalaman praktis, intelektual dan emosional. Jadi pengalaman praktis ini yang membentuk adanya suatu ikatan. Jadi adanya pengalaman bersama dapat mengikat seseorang menjadi makanya mereka bisa bersatu menjadi suatu kelompok sosial. Nah, ini ikatan darah, kesamaan ciri fisik atau ras, itu kesamaan kepentingan dan kesamaan daerah. Nah, faktor yang diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial ada persepsi, motivasi, tujuan, interaksi organisasi, dan independensi atau kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebebasan untuk menyampaikan ide, pendapat, atau ekspresi. Tahap pembentukan kelompok sosial menurut Price W. Tuckman. Nah, ini yang kalian lihat ya, ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Jadi ini tahapan-tahapan dalam proses pembentukan kelompok sosial. Ini kalian lihat bagannya. Nah, setelah melihat bagan, sekarang kalian kerjakan soal. Tuliskan pengertian tahapan. Nah, ini ada beberapa tahapan, mulai dari forming, storming, norming, performing, adjourning. Kalian tulis tahap-tahapannya, tulis pengertian forming itu apa pengertiannya, dan berikan contohnya masing-masing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tahapan ini kalian cari definisinya beserta contohnya masing-masing tahapan. Terakhir dikumpulkan tanggal 29 Juli jam 3. Kalau pengumpulannya melebihi batas, skor akan saya kurangi. Cukup sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya langsung ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.